Malah yang harusnya dilaporkan menurut gua adalah orang-orang yang memotong videonya Panji Itu naruh di media sosial. Itu pembajakan. pembajakan dan menghasut orang. Betul. Menghasutan. Dan itu 13340. Banyak Banyak yang pakai. Yang Gibran juga kan Santai. masih ngantuk. Hah? Biasa berlapor saya masih ngantuk. Main bola di Papua kemarin. Iya. Iya, Oh, benar. Di Papua seorang Gibran di pulau yang menghasilkan banyak pemain-pemain terbaik Indonesia, hat-trick. Kalau nggak karena Wapres, Bukan, Iya jangan sih. karena apa? Skill bro, skill dia punya pas pamret. Bantu mikir, salah. Bantu mikir, pemerintah lagi pusing sama rakyat. Bantu mikir, pemerintah. bisanya bikin pusing rakyat. Kok dibantuin mikir rakyat ya? Karena kalau dibantuin Bohir pas kampanye doang. Selamat datang di Bantu Mikir. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Thank you. Enggak dong, baru juga bukan mulai. Sorry mas. Baru mulai. BP udah masuk. Teman-teman, perkenalkan kami bertiga ini adalah laki-laki Parubaya yang sedang berjuang untuk keluarga masing-masing ya. Betul. Ada saya Reno Fenadi Dan saya Gen Lugi. Saya Megdani. dan kita punya agenda masing-masing. Saya sih untuk melanjutkan hidup, ini untuk biaya nikah, itu Iya. untuk menghidupi istrinya yang bawel ya tiap bulan. Nggak usah diceritain. Nggak usah Itu diceritain. siapa pemerintah sih bawel. Itu Hasan Nasbi. Hah? Siapa sih namanya? Hasan Nasbi. Iya, Hasan Nasbi, bener. Hasan Nasbi. Kenapa kok bisa Hasan Nasbi? Hasan Nasbi. Enggak, nanti dia bilang, wah ini acaranya apa, nggak ada faedahnya. Emang betul. Kalau mau berfaedah nonton Guru Gembul. Ya, itu dia. Karena berfaedah. Nah, mungkin kita ngasih tahu dulu buat kita, apa penonton kita nyebutnya apa? Pembantu. Enggak, Kan bantu mikir. terlalu kasar, Terlalu Mas. kasar, Mas. Terlalu kasar kalau bantu mikir. Pemikir. Pemikir. Kita sahkan ya. 1, 2, 3. Sah. Pemikir. Kita namanya adalah pemikir. Kita ini buat pemikir-pemikir di sini. Jadi kita ini akan membahas masalah-masalah negara lah ya. Ya. Yes. Karena kita melihat ini berdasarkan keprihatinan kita. Penguasa-penguasa nggak ada yang peduli dengan negara ini kayaknya. Kata siapa? Kata siapa? Nggak semuanya, Mas. Coba sebutkan siapa? Ada. Banyak. Siapa? Banyak. Sebutkan 3 aja. Gini, Mas. Pak Prabowo. Pak Prabowo, Gibran. Peduli. Dan Dasko. Peduli sama rakyat. Peduli. Mas kayak 3-3 itu satu kubu dah kayak. Kan pemerintah. Oh iya benar. Gibran Pemerintah. bukan kubunya Prabowo dan juga ini Dasko. Terus kalau Gibran nggak kubu. Mas, terlalu panjang, Mas. Nggak usah, Mas, ke arah sana. Boleh nggak yang baik-baik aja? Nggak, maksud lu kalau kata dia Gibran nggak sekubu dengan Prabowo. Kalau Prabowo ngurus negara, Gibran ngapain ngantuk? Wah. Kata Panji. Bukan Gibrannya yang dimusuhin. Tapi kalau di istana timnya Gibran gak ada makan siang. Wah, terlalu fakta. Tahu kan? Bener ya? Bener ya? Tapi tar dulu. Sebelum kita mulai, kan ini kan kita bantu mikir buat pemerintah. Iya. Berarti ini acara yang sangat akan ada faedahnya. Pasti Dan dong. pasti ditonton oleh Bang Hasan Nasbi. Pasti. Iya kan? Karena dia nganggur juga sekarang kan. Ke komisaris, Pak. Komisaris apa? Komisaris Pertamina. Nah kalau lebih sering bikin statement daripada kerja. Karena itulah kenapa dia nggak jadi Bakom lagi. Karena kalau jadi Bakom, terbatas ngomongnya. Bakom apa sih? Apa Ini sih? buat Badan- mandi, buat Bukan, mandi. Baskom. Buat mandi. Bakom apa nih masih nanya? Badan komunikasi. Kenapa sekarang di komisaris? Biar dia bisa ngomongnya lebih bebas karena Betul, tidak terikat betul. jabatan di istana. Begitu faktanya. Berarti dia adalah suksesor Ahok. Iya. Jauh ya. Oh. Maksudnya Jauh secara- usia, jauh Usianya. secara usia. Benar. Beda. Nah, tadi kok Ya. pengen ngomongnya hang. Tadi komisaris lebih bebas. bukan. Terus gue jelasin, komisaris itu lebih bebas. Karena yang nggak bebas itu komisandra. Iya disandra kok, kominya disandra, komisandra. Plesetan. Bantu mikir. Pemerintah. Lu tadi mau apa? Jadi, ini kan acaranya beredukasi. Iya. Tapi, kenapa gambarnya jorok seperti ini? Kok jorok dari mana? Jorok.
Nggak tahu. Ini soal perspektif. Ini mungkin orang lihat ini gambar titik. Nggak usah disebut. Nggak usah disebut. Iya. Nih lu kan ngelihatnya dari kiri nih. Kiri. Coba nih dari nih. Enggak, ini masalah kita melihat dan perspektif kita. Ada langsung di kepalanya ya, kok jorok sih? Ya. Kan ini Patrick siapa? ini, Pendi. Patrick. Patrick SpongeBob. Ini tuh gambar Patrick SpongeBob. Kalau perspektif KIA. Hah? KIA ini saingannya KI. Ini kan bisa aja juga tangan gambar fak gitu. Oh, Iya, gitu. Berarti kan apapun yang terjadi di negara ini masalah perspektif aja. Itu dia. Iya. Kita harus pakai otak kita untuk mikir itu. Betul. loh. Jadi Tepuk bukan tangan nggak apa-apa tepuk Iya, tangan jadi ya. bukan berarti rakyat salah. Bukan berarti kalau ada apa-apa rakyat juga salah. Kalau dari sudut pandang pemerintah atau pemerintah salah. Itu tergantung point of view-nya aja. Betul, kadang kita sebagai masyarakat tuh minim literasi. Wish. Ketika ada satu berita, kita nggak baca full. Betul. Kita udah langsung ngejudge pas baca full. Iya. Ngejudge 2 kali kan. Iya. Karena juga Karena kan kalau berita itu itu kan suka ini kalau di berita-berita apalagi digital era digital sekarang itu kadang-kadang 2 berita jadi 1. Iya, Iya. sekali- judulnya tuh suka digabung gitu loh biar clickbait. Ya clickbait. seputar liputan 6. Hah? Enggak. Bukan gitu. Bukan. Judul beritanya ada 2 Bukan berita. judul acara Bukan digabungin. judul acara. Itu Bukan. namanya merger. Iya. Pagi-pagi lapor, Pak. Pagi-pagi lapor Pak Bingung, Pak. Pagi-pagi lapor Pak. Enggak 2 berita. Jadi Rumpi. Jadi apa? Rumpi digabung jadi Mas ketahuan kayak nonton TV. Mata Najwa rumpi. Iya. Ya kan jadinya nuduh kan. Iya. Mata Najwa rumpi. Iya, Nuduh benar-benar. jadinya. Ini 2 berita. Kick Brownies. Iya, kick brownies. Oh, Masa tentang brownies? Ya kick Annie sama Brownies. masih mending itu daripada Brownies Andi jualan. Udah lucu banget masih aja. Closing aja. Tapi tema kita apa sih? Nah, ini batas mengkritik apa? Nah, batas kritik sensitivitas orang Indonesia. Oh. Jadi kan akhiran itu emang gua ya terutama gua tuh gede banget sama banyak Lu benci Muhammadiyah? Mas, kok bisa ngejudge, Mas? aneh nih orang nih. Lu nggak baca grup NU? Gimana? Itu di luar agama saya tidak boleh merespon. Oh, iya, udah. Jadi gua tuh akhirnya sering banget mengkritik pemerintah lah. Attitude lu anjing lu. Tadi di kosan. Oh iya. Kok ada penonton kok tadi? Iya. Gue sering kritik pemerintah. Iya. Terus sering kritik polisi. Karena kelakuannya Wish. gede banget gua. Gak semuanya pemerintah dan polisi itu tuh buruk. Ya tapi kalau ada yang buruk gue kritik dong aja. Bener, tapi jangan digeneralisasi. Betul, jadinya kayaknya semua instansi di mata lu tuh buruk gitu. Wis. Kalau emang buruk ya Iya, bukan di mata lu doang. Mata gua juga salah. Sama mata Natsua. Iya. Tapi maksudnya gini mungkin maksud Reno adalah kalau buruk ya kita ngomong buruk aja. Betul. Tapi jangan digeneralisasi karena kita pun sebagai rakyat ketika ada satu yang aneh atau yang kurang ajar kan nggak mau juga kita digeneralisasi. Betul sekali. Betul. Tapi yang jadi masalah adalah batasnya apa sih mengkritik itu? Nah, Iya, karena kan ini juga kaitannya sama KUHP baru kan. Ah. Katanya yang digembor-gemborkan oleh pemerintah, Ya. justru KUHP baru itu Melindungi. biar orang yang kritik nggak bisa dipidana. Gitu. betul sih. Emang betul, karena itu kan deliknya aduan. Apa delik aduan tuh? Jadi gini, Delik aduan tuh kalau kita ngeritik terus pakai nama orangnya, disebutkan orangnya dan mengkritik terus sama orang itu merasa terhina, dia yang harus lapor, Oh, bukan lapor. orang lainnya harus lapor. bener. Itu bener. Ngapain? Ngapain tuh aneh banget. Ya ini reaksi aja. Aneh banget. Aneh banget. Dan menurut gua enggak. Tapi yang jadi aneh adalah kayak misalnya Panji heboh apa misalnya kan rame terus Ya. banyak Melapor. kritik ya. Betul. Itu justru dilaporin. Katanya KUHP baru melindungi. Ya akhirnya kan batal. Kan batal karena yang ngelaporin Belum si polisi nerima laporan. Batal. Dibilang adalah lebay. Polisi bilang masa dia lapor lebay gitu. Iya, lebay. Ada berita. Coba lihat berita. Balikin. Lah ngapain dibalik? Nah kan barang bukti. Iya, Nah, udah. betul. Yang harusnya sekarang polisi kerjakan adalah menyelidiki ke orang itu bisa download secara ilegal. Itu yang harusnya kan flash disk dia Iya. download di Netflix ilegal dia. Iya, tapi kalau diterima jadi barang bukti.
Karena gini kan kalau laporan tetap harus masuk. Masuk dulu, Masuk dulu, baru diperiksa apakah barang buktinya cukup atau tidak, atau sah atau tidak. Betul. Nah, pas saat diperiksa, polisi juga bilang, lah flash disk mana isinya bukan lagi. Lah ini mah bukan net video ya. Ini mah rebahin. Rebah. Udah ada direbahin. Salah satu tanda karir stand up tertinggi adalah dibaca direbahin. Bahkan ada satu video kayak Lucu Flick lah di Majelis Lucu Indonesia. Itu bikin namanya tuh kayak apa? Peraturan sebelum nonton ada namanya tuh disclaimer dulu. Ya. Ini tidak bisa dijadikan alat bukti apapun. Ya. Jadi ketika lu secara sengaja mereka menggunakan handphone atau mendownload secara ilegal, tidak bisa dijadikan barang bukti karena kekuatan hukumnya ada. Nah, tapi balik lagi soal kritik ya. Ini gue kasih tau dulu biar fakta nih. Iya. Jadi kata polisi pelaporan Panji dinilai lebay. Tapi itu coba baca deh. Kadang kita terjebak Tapi sama udah ada di press oke. conference. Jadi polisi bilang bahwa ini tidak bisa dilanjutin karena ya lebay. Kritik itu gini, pelaporannya harus diterima, tapi tidak bisa membungkam kritikan. Dan sesuai dengan KUHP baru yang harusnya melaporkan adalah yang Pihak- tersinggung. yang tersinggungnya kebetulan tidak ada yang mau melaporkan. Iya, Gibran juga kan Santai. masih ngantuk. Hah? Gak sempat lapor dia masih ngantuk. Main bola di Papua kemarin. Iya. Iya, Bisa di benar. Papua seorang Gibran di pulau yang menghasilkan banyak pemain-pemain terbaik Indonesia hat-trick. Kalau nggak karena Wapres, Bukan, Iya dan sih. karena apa? Skill bro, skill dia punya pas pampres. Dilindungi saat dia gotek. Awas lu. tapi nggak apa-apa lah, itu nggak usah kita kritik orang happy fun lah main bola. Itu kan happy fun aja. Selama dia kinerjanya bagus, ketika dia happy fun terus akhirnya kerjanya makin bagus. Yang jadi pertanyaan adalah gimana cara menilai kinerja Wapres yang bagus? Ayo. Dari 1-10 aja. Bukan itu. Karena emang, tapi itu benar, setuju gua. Karena ini bukan masalah Gibrannya doang sebenarnya. Dari sebelum-sebelumnya pun, kayak Yusuf Kala, Budiono, terus Yusuf Kala lagi, Iya. Ma'ruf Amin. Maruf Amin, Mas. Bung Hatta. Enggak, maksudnya ya kita ambil yang Oh, dua yang terakhir aja lah. Iya, jangan terlalu jauh lah. Terlalu Mas. jauh kita nggak tahu Ntar juga. kita keseret kalau terlalu jauh. Keseret nama kita kan masih buruk ini, nama kita masih buruk ini. Kenapa? Wapres. Emang susah kan menilai karena Wapres itu tugasnya membantu. Iya. Tidak bisa secara mutlak dinilai baik atau tidak kinerjanya. Iya, makanya tadi salah statement lu. Asal Gibran kerjanya bener. Kerjanya apa? Ya kerja sebagai wapres, masa Apa? Apa kerja ya Wapres? kerja Membantu wapres, presiden. membantu presiden ketika presiden mungkin aduh aku capek. Apa? Enggak ketika presiden nih, aku butuh Gibran nih. Gesit tuh Gibran tuh langsung set siapa bantu Oh, gitu. Wah. Terus juga mungkin ada ranah-ranah wakil presiden yang memang tidak tersentuh oleh presiden gitu yang misalnya Dibagi lu bagian tugas. itulah ini lu bagian lu dah gitu. Pembagian. Nah, yang jadi problem lagi adalah kita teh menurut gua ya negara yang Nah, dulu kita teh atau menurut gue nih, Sunda apa Jakarta dulu nih. Kita sepakat. Kita kan Ya. ketiganya Sunda nih. Kita bantuin mikir dah. Ya. Mau kita nih apa kita Kita teh? teh. Ya gitu. Karena teh sama gue agak gimana gitu loh. Lu benci KDM? Kenapa emang lu benci KDM? Gua nggak boleh ngomong Sunda. Boleh tapi jangan pakai kata gua gitu. cek utamanya. Itu yang enak. Bagus. Cek gua mahnya. Ay gua mah. Kalau menurut gue, kita Ya. tuh sebagai bangsa, kadang-kadang tuh kan kita lagi gue senang karena kita tuh sekarang warga negara Indonesia tuh lagi giat-giatnya mengkritik. Betul. Itu gue senang. Walaupun memang kadang-kadang pemerintahnya nih yang kadang-kadang lebay nih. Kritik atau institusi pemerintah lah. Ya. Kritik dilaporin. Kritik dipersekusi. Tapi kan bukan pemerintahnya yang mempersekusi itu. Apa? Tapi apa Mas? Bukan pemerintahnya yang mempersekusi. Apa sih namanya? Mempersekusi. Yang melaporkan. Bukan, tapi idola-idola pemerintahnya nih, pendukung-pendukung pemerintahnya nih. Nah, makanya Nah, itulah itu. KUHP baru menurut gua bagus. Ya, bagus tuh memperkuat berarti. Tapi kita harus jelas lagi ya, sebelum kita lanjut tadi tuh KUHP baru itu ada lanjutannya lagi. Apa? Jadi bahwa ternyata boleh mengkritik, bahkan boleh mengkritik di ruang publik. Ya. Ya. Jadi yang nggak boleh itu adalah tidak mengkritik di luar apa yang dikerjakan. Contohnya, Jadi misalnya tiba-tiba
Kayak stand up lah ya, maksudnya kita bahas orang roasting itu ya kerjaannya gitu. Iya. Maksudnya apa yang dikerjakannya, bukan apa yang terjadi pada dirinya atau Maksud Gian di luar job desk. di luar job desk, di luar job, bantu mikir. Kita bantu mikir dia. Kita bantu mikir pemerintah. Jadi kalau mengkritik terus-terusan boleh, apalagi dengan tujuan membangun, boleh. Dan kalaupun emang mau dilaporkan, yang melaporkan harus Orang yang orangnya. bersangkutan. Betul. Nah, yang terbaru nih, kayak misalnya kenapa gue bilang kadang-kadang pemerintahnya yang lebay. Nih, kasus kita masyarakat mengkritik soal waktu itu MBG. Ya. Ya. Pemerintah atau lewat si BGN waktu itu bilang, waktu ada staf ahlinya BGN bilang ibu-ibu tuh, ya. kalau saya tuh Wakil. Ini yang jangan posting. Jangan diposting. Kalau ada belatung jangan diposting karena nanti itu menunjukkan sifat tak bersyukur. Maksud gua, kok lu respon kritiknya begitu sih gitu? Nah, Nah, ini berarti sebenarnya Nah. dari kekurangan pemerintah sekarang adalah ilmu komunikasinya. setuju. Ilmu komunikasi, mungkin kerjanya ini memang tujuannya lagi baik semua nih. Cuman ketika dia ada masalah, dia bingung tuh komunikasi ke masyarakatnya harusnya gimana ya. Tapi akhirnya karena butuh waktu cepat, salah dah komunikasinya gitu. Ya, tapi gua mengkritik pemerintah tuh sekarang tuh karena lebih ke komunikasinya, benar kata Kang Dani gitu, bahwa nah ini kalau kita breakdown sebelum masuk ke berita-berita yang aneh ini, kalau kita breakdown ya di pemerintahan Pak Jokowi, Breakdance, Mas, breakdance. capek banget orang tua nih. Adalah, tapi gini, satu masalah komunikasi, kedua adalah gaya komando dari atasannya. Pak Jokowi itu jarang banget menteri-menterinya blunder terus-terusan, Oh. karena komandonya jelas dari atas. Oke. Dan Pak Jokowi kan tipe yang jarang ngomong juga. Betul. Nah, sedangkan ini kayaknya diberikan ruang bebas untuk ngomong, tapi Salah ngomong. salah ngomong, nggak Betul. bisa apa ya, dikontrol. Gue sempet nanya lah sama Badan Komunikasi Presiden, Istana. Harusnya kan, Hasan Nasbi itu. ya Hasan Nasbi, tapi bukan timnya, lebih ke timnya. Kan harusnya fungsinya Bakom ini adalah menjadi apa ya, remnya para menteri-menteri atau pejabat-pejabat ini. Jadi mereka ngomong, setiap pejabat itu kadang-kadang sudah dikasih guideline. Ya. Kalau ada isu, nih. Kalau mau ngomong, ini. Nah, permasalahannya emang para pejabatnya yang tidak ngikutin. Lah contoh Nah. yang paling atas juga kan nggak pernah ngikutin. Betul. Itulah beda gaya tuh. Iya. Ada di mana? Tapi ada positifnya ya, maksudnya dari atasannya, dari misalnya dari Bapak Prabowo-nya memberikan keleluasaan juga kepada pejabatnya untuk silahkan untuk turun dari jabatannya lebih cepat. Tapi gue curiga ya, Pak Prabowo tuh memberikan kebebasan pejabat-pejabat yang ngomong. Itu ngetes. Ngetes apa? Mana yang kayak enggak deh. Ya, mana yang kredibel, mana yang enggak. Bisa jadi Pak Prabowo itu cerdas, Bro. Ush, kalau menjilat mas. Gimana? Nah, balik ke topik. Nah, Ya. Jadi, Batasan tadi ya, balik lagi ke batasan. Kan ketika apa mas? Apa, Mas? Kita nunggu mas. nggak nyampe. banget orang nih. Sering banget bingung sama omongannya sendiri. Jadi kadang-kadang, kayak tadi gue di awal gue bilang, salah satu institusi yang menurut gue sering gue kritik adalah polisi. Ya, oke. Oke. Kenapa tuh? Banyak banget lah, Oke. banyak banget. Yang pertama adalah gue tuh nggak suka dengan istilah oknum. Kenapa? Karena oknum itu hanya ada dipakai di Indonesia. Lu cari deh bahasa Inggrisnya oknum apa? Ini coba yang nonton lu buka kamus, lu googling. Coba, Kak. bahasa Coba Inggrisnya ya. oknum, nggak ada. Coba ya, Nggak ada, coba cari. kita tanya aja ke AI. Mau nanya nih, apakah istilah oknum itu di negara lain ada nggak? Apakah isu oknum itu di negara lain Isu. ada? Istilah oknum. Istilah-istilah oknum? Coba dicari ya, ada nggak? Bahasa Inggris oknum. Ini nih lagi mau dijawab. Coba, silakan. Oke, siap. Nggak ada. Jadi aku coba cari ada. padanan yang paling pas dalam bahasa Inggris untuk kata oknum, dan kita bahas lebih lanjut. Iya, cepetan. Oke, baik. Secara umum, kata Menarik oknum nih. biasanya diterjemahkan sebagai individual atau a certain person dalam konteks tertentu, Tuh. terutama ketika merujuk pada seseorang yang terlibat dalam tindakan tertentu. Kalau butuh contoh atau Nggak usah lama lu mah. Nggak gini. Lucu nih ini. Nih, kita lihat nih.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, oknum itu ada 3 maknanya. Yang pertama, oknum adalah penyebut diri Tuhan dalam agama Katolik. Lu baru tahu kan? Nggak ada, guys. Nggak, lu nya yang kurang belajar Nggak. agama. Gua dari kecil sampai umur 38 sekarang Katolik. Nggak pernah dengar kata oknum itu nyebut nama diri. Yang kedua benar nih, yang kedua oknum adalah orang atau perorangan. Jadi Iya. oknum itu mewakili, ya ini tidak mewakili institusi, ini cuma dianya aja gitu. Nah itu diciptain zaman Orde Baru dan Pak Harto. Oh ya. Oknum itu Pak Harto dan itu cuma ada di Indonesia, nggak ada bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, gue tuh nggak suka dengan kata ini. Oke, lo. Karena seolah-olah cuci tangan. Oke. Makanya gue tuh selalu kritik kalau misalnya ada polisi aneh-aneh nih. Ya. Ya kayak yang dibahas Panji, polisi Ya. jenderal jualan narkoba, Ya. jenderal nembak ajudan, Ya. gitu. Nah, gue nggak setuju kalau disebut oknum polisi membunuh. Enggak, ya udah polisi dia mau. Kenapa dia ketika melakukan kesalahan harus disebut oknum, tapi kalau ketika melakukan reward nggak mau disebut oknum. Nah, gue bukan membela polisi ya. Yang menarik adalah sebenarnya waktu itu gue sempat ngobrol dengan salah satu polisi, teman-teman di kepolisian juga nggak mau kalau ada yang bersalah disebut oknum. Nah, ini berarti kita Ini sampaikan nih. iya, yang miskomunikasi di sini menurut gua adalah media yang menyampaikan itu kan. Betul. Karena takut. Betul. Itu lebih ke bahasa media aja. Enggak, dan banyak kok pejabat-pejabat polisi yang bilang itu hanya oknum. Nah, padahal sebenarnya karena ini terjadi waktu turnya Coki di Jambi kalau nggak salah gue ingat. Terus Coki kan ada bahas waktu itu tentang polisi. Terus ada polisi yang hadir di situ karena emang perizinan. Terus akhirnya dipanggil lah gue karena ada materi Coki. Mereka bilang kalau mau bahas polisi mending sebut namanya. Nah, Karena mereka emang sudah bersalah. iya. Ya. Jangan nyebut oknum kepolisian, jangan nyebut instansi. Karena itu menggeneralisir institusi. Tapi menurut gue, jadi atau otokritik. Karena kebanyakan orang nyebut oknum, jadi itu mah bukan part of us. Gitu. Betul. Jadi nggak ada refleksi secara organisasi. Tapi maksudnya dengan ngelihat kinerja polisi sekarang, apalagi sekarang polisi lagi reformasi ya. Maksudnya dengan dia dengan gamblang bilang ada satu kejadian seperti polisi ngambil motor polisi. Ya, polisi Ya, datang. masuk. Intel. Ya, Intel. datang. Nggak jadi nih ada Intel. Bantu mikir. Kita mah bantu mikir aja nih, Pak. Kenapa tiba-tiba ada? Enggak, dengan Makanya di kantor ini nih. dan sekarang udah mulai gitu, bukan oknum polisi. Jadi di beritanya, polisi mencuri motor polisi. Nah, ini Nah, nih. coba ada. Jadi ada kejadian polisi maling motor polisi Betul. di kantor polisi. Di kantor polisi. Ditangkap polisi. Iya, Nah, itu nyebut oknumnya yang mana? nggak ada oknum. Berarti memang ya udah gitu. Ya enggak, berarti sekarang udah bener, no. Iya udah benar. Ya udah bener. Sekarang sudah tidak nyebut dengan oknum, Ya. tapi langsung ngomong. Karena emang itu fakta juga. Misalnya, itu dari bapak-bapak polisi juga, bahwa kalau emang ada polisi yang salah, ngomong namanya siapa, sebutkan. Nah, kalau sekarang masukin ke temanya, batasan kritiknya, menurut gua itu masih batasan kritik yang bagus. Iya. Maksudnya dengan kita tidak menyebutkan oknum, tapi menyebutkan polisi itu. Polisi ini anak buah bapak nih nggak benar. Menurut gue itu masih ada dalam batasan yang Mas selesai. Ini orang sudah suka tiba-tiba ngantuk nih anjing nih. Kita jadi bingung. Bapak mau ngomong ke arah mana? Mas, saya siaran sama dia tiap hari, Mas. Bapak mau arah kemana? ya intinya ini batasan yang kita tadi perdebatkan kan. Batasan apa? Dan kayak nih yang terbaru. Gue barusan tadi IG story, gue repost ada berita. Jadi ada polisi patwal lagi ngawal mobil tentara atau pejabat apa gitu, terus nyenggol mobil. Terus di mobil patwal kan yang disenggol masyarakat nih ngomong berhenti gitu, keluar. Terus si polisinya minta maaf. Bagus. 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 Pak, maaf Pak. Maaf, Pak. Bodoh, lu nyenggol. Kayak, Nah ini lu jangan lu suzon, langsung menilai polisi itu. Wah nggak sopan pakai toa. Kan kita nggak tahu dia kekunci. Kita nggak tahu bro. Kita nggak tahu. Oh iya itu. iya, Ben, ada video di IG story gua. Pak, ya maaf. Enggak, kenapa nyenggol mobil saya? Ya Pak, maaf. Pakai toa maksud gua.
ada aja gitu. Takutnya nih ya dari pihak polisi pas keluar dia jadi arogan. Takutnya gitu. Udah, lu pakai toa aja. Lu mah emosional. Kata temannya, Bisa jadi. pakai toa aja, lu pakai toa. Jangan turun. Dia udah gini-gini kan polisi, gue tembak gitu. Tapi sadar gak sih semenjak demo kemarin Agustus, polisi di jalan tuh berkurang loh sebenarnya. Iya. Dan arogansi polisi itu berkurang. Itu salah satu apresiasi gua buat kepolisian ya. Karena kenapa berkurang? Karena polisi-polisi di jalan tuh yang bisa nyetir tanpa harus nabrak. Bantu mikir. Gue malah lebih nge-highlightnya, selain memang mungkin ini respon dari polisi yang bagus ya. Ya, Meng-highlightnya adalah ini loh, itu kan terjadi karena kita bersuara. Gitu. Betul. Ada perubahan. Ya. Maksudnya kita tuh harus terus bersuara guys. Karena apa yang dilakukan oleh ya misalnya pejabat atau apapun seenak kemarin udelnya itu, karena selama ini kita diem. Kita nggak pernah mengkritik gitu. ya. Tapi kita kan ini dari tadi sih kayak belum nyinggung temanya nih. Kita kan harus bantu mikir batasan kritikannya nih. Oke, batasnya. Apakah menurut lo kritikan itu harus dibatasi atau tidak? Enggak, kata gue mah. Bahasa? Enggak apa-apa. Jangan lupa, penguasa, pejabat itu tuh secara jabatan, secara power di atas kita. Betul, setuju. Ya. Nggak usah kita sosok. Kayak misalnya, gue kemarin yang kasus Gibran nih, diledek Panji soal ngantuk. Terus ada yang ngomong, itu disabilitas. Man, come on, man, itu nggak pancing down lah. Yeah. Dia wapres gitu maksud gue. Dan sebenarnya kalau gua yang kayak Gibran ya, menurut gua body shaming dan bullying ya, itu adalah ketika seseorang menurunkan value nilai seseorang. Ya. Oke. Mata ngantuk itu kata kerja. Iya. Ngantuk itu kata kerja. Di mana Ngantuk letak aja kerja ya? Hah? Ngantuk aja kerja. Iya. Ngantuk aja kata kerja. Iya gitu loh. Ngantuk aja kerja gitu loh. Jadi di mana letak body shaming-nya? Makanya itu. Gitu. Nah, tapi gini, kalau tadi Kang Dani nanya batasnya apa? Ini yang susahnya demokrasi di negara yang menjunjung tinggi adat istiadat. Kita Indonesia ini kan ada yang namanya adat istiadat, ketimuran, segala macam. Itu yang menjadi tricky di masyarakat. Iya. Contoh, batas kritik itu nggak ada batasnya, itu terserah karena pemerintah punya power. Gue setuju. Tapi di masyarakat kita diajarin sopan santun, Betul. kita diajarin tata krama, kita diajarin ngomongnya tuh harus begini, begitu. Itu yang nggak klop menurut gue. Betul, karena ketika di masyarakat di bawahnya kita belajar tata krama, di atasnya tidak ada tata krama. Betul. Dan kalau ngomongin soal adat istiadat, nggak usah pakai jas. Kalau lu ngomong. Soal ngomong gue, kita harus sopan segala macam. Menteri Agama aja korupsi haji, gimana? Nah. 3 loh Menteri Agama korupsi. Nah. Maksud gue nggak usah lah sosok pemerintah tuh lebay membalas kritikan masyarakat dengan sosok membawa ke ranah kesopanan, membawa ke norma. Tapi harus gua garis bawahi lagi ya. Maksudnya pemerintah nggak ada yang kantor. Yang kantor itu yang dibawa-bawanya. Enggak lah banyak. Siapa yang kantor? Lah, pada bilang kalau sampaikan kritik tuh yang sopan. Itu siapa yang ngomong? Pejabat-pejabat banyak yang ngomong. Siapa? Kayak gitu, selalu kayak gitu responnya. Enggak, yang sekarang mah nggak ada. Ada. Nggak ada yang sekarang tuh adanya anggota Siapa dewan. yang nggak ada coba? Ya kalau nggak ada ya nggak ada. Gimana sih? Nggak banyak. B.J. Habibie? Nggak ada. Iya. Ya lu kan nanya siapa yang nggak ada. Iya juga sih. Iya. Makanya Pak Prabowo juga di beberapa kesempatan ngomong, kalau memang mau mengkritik, sampaikanlah dengan sopan, jangan menghina. Siapa itu? Prabowo berapa kali pernah ngomong di speech-nya dia. Oh iya ya. Nggak gitu belanya. Nggak gitu. Dia kan tugas menyapu saya. Ya, maksud gue nggak suka dengan respon seperti itu. Betul, tapi kalau gua ya melihatnya kan ini kan batas kritikan seperti apa kan? Karena kalau kita melihat kemarin teman-teman aktivis ada yang ketahan, ya kan kayak apa? Per hari ini udah pada vonis ya. Tapi udah bebas, ada yang cewek itu. Ada yang cewek bebas, laras. Tapi artinya kan bukan dia bebas tidak bersalah, tapi 6 Enggak. bulan. 6 bulan. Bebas bersalah. Pengawasan ya, pengawasan. Dia bukan bebas, dia dinyatakan bersalah. Vonis 6 bulan, tapi udah masa tahanan dipotong. Masa tahan, udah bebas. betul, ya kan ya. Nah, yang lain tuh kalau nggak salah 10 bulan. Bebas bersyarat ya. Iya, tanpa ditahan. Nah, sebenarnya kalau gua lebih ngasih saran Gimana? buat orang-orang. Ya. Kalau kita lihat kemarin ada Del Pedro, ada Laras dan kawan-kawan yang lain yang akhirnya ketangkep karena bersuara. Menurut gua yang harus kita jadiin pelajaran adalah ini udah beda nih dengan zaman dulu, zaman 98. Ya.
yang belum ada media sosial. Betul. Yang ada undang-undangnya, ada segala macam dan lain-lainnya. Nah, menurut gue sekarang harus bersuara dengan kreatif. Salah satunya Panji. Betul, betul. Nah, karena gini, kan banyak pasal, ya, kalau tadi lu bilang ya, di KUHP yang lama tuh banyak pasal-pasal karet lah. Pasal-pasal yang bisa membuat kita nih bersuara jadi ketangkep. Nah, caranya ya, yuk kita, menurut gue ya, daripada kita nakut-nakutin masyarakat juga, bahwa wah, demokrasi dibungkam segala macam, menurut gue yuk kita belajar bagaimana bersuara dengan kreatif. Karena yang bersuara kreatif itu pasti aman. Iya. Ferry Irwandi, Ya. Ya. iya kan? At some point bener ya, untuk orang-orang yang memang di dunia kreatif. Tapi Nah. kan ada yang di dunia aktivis jalanan yang teman-teman turun ke jalan justru harus vokal yang edan-edanan menurut gue. Tapi menurut gua kalau selama itu di jalan, gini, Del Pedro tuh ditangkap bukan karena bersuara di postingan, itu dia. Iya, iya. Nggak ada kasus ditangkapnya pada saat demo tuh, Ya, nggak ya, ada. ya, ya. Sebenarnya kalau kita mau Ada loh, kan yang berapa orang yang di karena jadinya yang dia ambilnya adalah kerusuhannya. Kalau demonya baik-baik, bukan baik-baik ya. Ketika demo tidak ada bentrok, orang kurang ngatain apa di depan gedung DPR. Nggak pernah ada yang ditangkap. Nah, maksud gue itu tuh, ketika kritikan dibawa ke digital, kita harus tahu karena harus lebih kreatif. Jangankan undang-undang, Instagram dan TikTok punya batasan. Betul. Community guidelines. Betul. Ya, gitu. Dan jadi poinnya adalah kalau ditanya secara batas ya Nggak ada. Nggak ada. Itu ya sama kayak kita komedian pemikir nih, pemikir. Komedian itu kadang-kadang kita kalau ditanya batasan bercanda itu sampai mana, itu nggak akan pernah disepakati dan nggak akan pernah statis. Betul. Sekarang batasnya di sini, besok bisa ke sana, besok bisa ke sini gitu. Nah, caranya tahu batasannya gimana ya lakuin aja, setelah tahu responnya baru tahu oh, ternyata nggak boleh gitu. Ya. Betul. Tapi kita juga nggak bisa nyalain masyarakat ya, maksudnya Ya, masyarakat betul. luas yang ketika ada sesuatu muncul di publik gitu, terus masyarakat merasa nggak terima, terus dia membalas dengan kritikan yang keras juga ya. Kita hargai itu. Benar, harus Maksudnya, dihargain. Kita tidak boleh tuh membatasi masyarakat. Lu nggak tahu komedi, nggak bisa juga, nggak bisa juga. Karena nggak semua masyarakat juga yang ngerti komedi gitu. Perjuangan sebenarnya ada yang menarik. Perjuangan yang diperjuangkan, ya salah satunya perjuangan Panji. Argumennya kan adalah freedom of speech ya, maksudnya. Walaupun itu bukan freedom of speech kan itu Amerika banget. Kita kan sebenarnya bukan freedom of speech. Benar. Tapi responnya kalau kita berjuang di freedom of speech, ya ada orang melaporkan juga, atau ada orang berunjuk rasa merespon itu ya freedom of speech juga gitu. Ya. Ya udah, it's nah tinggal bagaimana si aparat penegak hukumnya. Ya. Laporan masuk. Nah, yang diterima atau diteruskan kayak mana kan kuncinya di aparat penegak hukum kan. Betul sekali. Betul. Karena ada kalau kata Ferry Ansari. Salah mulu nih kalau nyebut nama orang. Kan dia ini ya pakar hukum tata negara ya. Ya. Jadi kan ketika Panji melakukan ini show ini dia ditujukan untuk internalnya lah, apa namanya, internarium apa namanya bahasa ininya tuh. Apa? Internarium apa gitu bahasa dia. Ya internal lah pokoknya ya, untuk Ruang orang-orang tertutup. tertentu, ruang tertutup. Oh. Walaupun itu udah masuk ke ranah Publik di Netflix. karena kan sudah jelas orang yang ngeklik ini udah tahu nih ini acara komedi. Ya, Nah, jadi ketika dia ngeklik udah bukan lagi eksternal, lu udah masuk ke ranah internal. Ya. Yang harusnya lu ya kalaupun mengkritik bisa ngeritik balik lewat tulisan, tidak bisa dilaporkan itu. Ya. Malah yang harusnya dilaporkan menurut gua adalah orang-orang yang memotong videonya Panji Itu- naruh di media sosial. Pasalnya pembajakan. Pembajakan dan menghasut orang. Betul. Menghasutan. Dan itu itu 1340. Banyak ya pasalnya. 13.000 tuh Iya, kayaknya. dan itu tidak itu tidak hanya berlaku untuk karena gini, yang motong Panji, motong videonya Panji itu dua kubu sebenarnya. Kubu yang support Ya. sama kubu yang tidak support. Ya, sebenarnya Dua-duanya. Dua-duanya akan pembajakan. Iya dong. Tapi geser sekarang tuh. Setelah mental karena banyak yang ditembak lah sama kaum-kaum yang nggak terima sama kritiknya Panji. Iya. Yang terbaru kan Agama. penistaan agama. Nah, ini menurut gua kita bahas di episode selanjutnya mengenai konspirasi ini nih. Wah, ini. Konspirasi pertama gua adalah Apa? Oke, kita sebelum bahas itu. Iya, bukan. Ini bridging nanti. Sekarang nggak sabar banget nih orang nih. menurut keyakinan saya, Oke.
ini memang sengaja untuk diarahkan seperti ini. Untuk Ketika dengan bullying nggak kena, masuk tuh ranah ke ormas. Penistaan. Ormas tidak diakui, masuk lagi tuh ke ranah yang lain tuh. Ya. Penistaan agama. Ntar kalau penistaan agama pasti ada lagi. apa? Ini adalah untuk menutup isu. Ya terus apa kalau cuma argumennya untuk isu nggak bisa dilaporin dong? Iya, maksudnya konspirasi gua. Ini untuk konspirasinya. menutup isu. Karena kalau gue nyambung ya, karena Berita kalau lu siapa lihat coba? Berita Robi. enggak. Robby Tremonti. Robi Tremonti. Nih ya, gue lanjutin konspirasi karena kalau lu perhatiin teman-teman ya, pemikir dari sebelum teror influencer ada juga tuh beberapa isu teror influencer merdup Ya. masuk tiba-tiba mantan Menpora mantan Menpora yang cerai, mantan Menpora cerai, Mas Dito. Terus masuk lagi ke Ridwan Kamil. Ridwan Kamil nggak masuk lagi. Nggak masuk lagi. Ya. Tiba-tiba muncul Panji. Panji dulu muncul, jebret ini langsung jadi pembahasan publik. Zep, berapa minggu tuh publik Betul. lupa sama Aceh, lupa dengan yang lain-lain. Tapi ini konspirasi aja Konspirasi. ya. Konspirasi aja. Udah label ya. Udah. Yakin bener lo konspirasi ini. Menurut Ya kan menurut kami. saya, ini mah kalau saya bikin film, Nah ini yang terbaru tuh, komika Panji dilaporkan mahasiswa di Malang soal penghinaan dan penistaan agama. Nah, tapi penistaan agamanya bagian materi yang mana dulu nih? materi yang ini, materi yang dia memilih pemimpin yang berdasarkan sholatnya rajin. Sholatnya nggak pernah bolong, itu Ya. belum tentu baik, itu rajin. Ya, tapi padahal kan ada endingnya dari Panji itu, makanya nonton full deh ini yang mau ini. Endingnya full, jangan itu aja. Kalau milih calon-calon pejabat itu, pilih juga dengan yang lain syarat-syaratnya gitu, bukan hanya sholat aja. Nah Gitu. ini kadang-kadang yang tersinggung, nih loh. Poinnya itu tersinggung mengatasnamakan orang lain, Instansi atau apa. Gitu. Ya. Dulu tersinggung nggak lu sebagai orang Muslim gitu? Apa enggak harus Nah, berarti balik lagi sebenarnya kalau kita mau menyimpulkan obrolan kita adalah batas mengkritik itu nggak ada. Nggak ada. Bahkan kata Haris Azhar pun mau sekasar apapun ya itu namanya kritikan. Betul. Tapi menurut gua yang harusnya kita campaign gembor-gembor bahwa yuk kita ini kan kita kiri kanan atas bawah ini tersudut lah dengan undang-undang dan lain-lain, bahkan di Instagram juga ada undang-undangnya segala macam. Yuk kita mengkritik dengan yang kreatif. Ya. Tapi jangan lupa substansinya. Ada gini. Betul substansinya. Kalau gua ya boleh mengkritik, tapi dalamin dulu apa yang dikritiknya. Ya. Karena kalau misalnya lu tidak mendalaminya, lu dia akan kelihatan orang yang sangat-sangat tidak kredibel gitu untuk Ya. mengkritik itu. Bahkan kan orang-orang Indonesia tuh suka banget ngejudge sesuatu tanpa lihat dulu story-nya apa. Kejadian nama pramugari. Ya. Bahkan orang ngejudge tuh. Coba ya. Kasusnya pramugari yang ternyata dia kena tipu. Jadi rundown-nya itu adalah ada pramugari diposting dia pramugari gadungan, hujat tuh. Nah setelah hujat sehari 2 hari tiba-tiba baru keungkap dia ini jadi pramugari gadungan gara-gara dia ditipu. Dia mau sekolah pramugari udah bayar 30 juta ke seseorang, ternyata ditipu. Udah terlanjur ngomong ke ibunya bahwa dia jadi pramugari demi menyenangkan ibunya. Dia jadi pramugari gadungan. Dan dia sebenarnya langsung berubah tuh masyarakat. Iya, langsung berubah kan jadi simpati. Nah, terus udah Jadi- itu berujung dia ditawarin sekolah pramugari. Bagus dong. Iya. Ya, makanya sebelum mengkritik atau menilai seseorang, lihat dulu secara kronologi dan bagus nih, segala ya. macam. Ya. Nah, kalau misalnya ada lagi nih, kita ngejudge nih ada yang polisi gadungan. Nah, itu mah Ya udah jelas. itu udah jelas salah itu ya, udah jelas salah kalau itu. Nggak perlu kita bela. Ya, itu kalau perlu kita bela ya. Karena gini, menjadi gadungan kan artinya dia ada mengambil keuntungan dari menjadi itu. Ya. Kalau pramugari gadungan kan sementok-mentoknya ya paling seharga tiket lah ya. Jadi beli tiket loh. Oh, dia beli tiket? Beli tiket ya. Beli tiket. Oh, nah itu. Tapi kalau polisi gadungan kan dia bisa pura-pura jadi polisi. Dia beli baju loh. Beli baju. Ini kan beli tiket, dia beli baju polisi loh. Ada yang di Tangsel jadi polisi gadungan, nyulik orang, meres orang, dan disekap di rumah. Nah ini menurut gue ya, ini agak di luar topik tapi
Kok bisa seragam-seragam ini diperjualbelikan dengan bebas? Nah, itu. Tidak pakai KTA. Iya. Bener kan kalau misalkan emang di Bandung tuh ada Malabar namanya. Kosambi. Kosambi itu kan Masa- jual tuh. jual itu. Di Brimob juga Iya, jualan sama. Jualan. Tapi kan harus ada syarat, lu beli baju polisi ada KTA-nya enggak? Ada yang jual KTA nggak? Banyak. Bisa berarti Mas. Apa? Yang jual KTA palsu banyak. Ah, nggak tahu gua. Maksudnya Nggak tahu. Kita coba cek di Tokped. Ya nggak tahu. Coba cek Gua- di Kok di Tokped? Masa ada di Tokped? Pasti ada. Marketplace. Jadi maksud gue ini juga saran ya. Ini juga saran buat kan kita bantu mikir ya. Ya bantu mikir ya. Buat instansi-instansi Bapak polisi, Bapak Ya. tentara, damkar, apapun itulah sebenarnya instansi negara. Kalau bisa jangan memperjualbelikan dengan bebas seragamnya. Bahkan PNS sekalipun Iya. jangan memperjualbelikan tuh lencana ada. Tapi di Indonesia kan katanya waktu yang ada bilang palsu gadungan itu pakai lencana, Tuh, terus dibilang di Indonesia mah nggak pakai sistem lencana untuk menunjukkan keaslian dia, nggak kayak di luar negeri gitu. Iya. Di kita mah nggak pakai lencana untuk buktiin dia polisi asli. Nah itu kan malah nggak ada batas ya. Nggak ada batas. Itu Tapi maksud gua ini jadi masukan yang Ya. penting buat instansi-instansi apapun yang ada di negara ini. Kulit polisi tuh, kasihan polisi dikulitin. Bukan dari kartu polisi itu kulitnya doang, nanti ditempel. Ada polisi yang nggak punya kulit berarti. Enggak, bukan itu mas. Bukan itu mas. Itu sisa sunatnya polisi. Iya, ini harusnya kayak gini-gini. Marketplace seragam polisi bro. Iya, makanya harusnya ada peraturan atau diperketat buat lembaga-lembaga ini untuk tidak memperjualbelikan. Sampai kaos polisi yang Tuh. dalam. Tapi ini syarat belinya ada loh. Lu beli ini, nanti ada persyaratan. Bikin akun marketplace doang. Bikin akun sama ini foto KTA Emang iya. sama nomor telepon, nanti bisa tembus pinjol. Tuh. Itu. Dan banyak. Oh, iya. Ada yang baru juga tukang kayu yang dia ngaku-ngaku jadi polisi ngehamilin 5 janda apa gitu. Anjir. Tapi kalau ini terjadi ya, misalnya Hmm. kasusnya sama seperti pramugari. Si polisinya pun ketipu. Masuk polisi ternyata bayarnya gede. Ya. Tahunya dia nggak jadi polisi Ya. karena malu sama orang tua. Akhirnya dia terus pakai seragam polisi, tapi tidak melakukan kejahatan. Ngapain? Ya masih bolak-balik aja buat ada. Itu lebih ke orang bingung mas. Ya sama kan pramugari juga dia kan bingung maksudnya untuk bagaimana cerita sama orang tuanya. Polisi juga Tapi nggak sama. bolak-balik pramugarinya. Maksud lu nih, kan pramugari cuma 1 kali naik pesawat doang kan? Ya dia juga 1 kali ke kantor buat posting. Ya gimana coba? Ya, kan Bakal sama nggak seperti maksudnya udah deh kita sekolahin dia. Hah? Sekalian polisi? Iya sekolahin jadi polisi aja. Iya terserah. Iya, Bapak mau kemana sih? bukan. Kalau itu terjadi, masyarakat akan menilai sama nggak dengan pramugari? Sama, menurut gua akan sama Akan penilaian. sama. Ya, Akan sama. akan belum sama. tentu. Kalau polisinya kurang ganteng, kan ini pramugarinya cantik. Tetap dihujat mas. Ya tapi dihujat dulu kan. Iya. Udah Iya. gitu baru simpati. Simpati. Nah ini polisi simpati nggak kita? Tapi banyak orang-orang yang mau sekolah polisi ditipu, kita nggak ada yang simpati. Iya kan? Yang terbaru itu siapa sih artis? Karena Bilangnya jenderal, ternyata pas datang kok artis katanya. Aldi Fairuz. Iya. Ya, pada akhirnya kan sebenarnya kan orang Indonesia ini udah cermat dan cerdas Iya. menilai dramanya. Iya, iya. Kalau ternyata emang karena ibu saya nih saya pakai baju polisi tiap hari karena ibu saya sudah koma. Iya. Nah, pasti menurut gua pasti dapat simpati. Ya. Itu Ya. yang udah dipakai dari Avi yang pertama, Ferry menang Avi gara-gara dia dulu dari keluarga miskin. Ya. Kan, bisa bilang gitu. Tapi emang miskin kan? Iya. Dieksplor, Iya. dieksplor. Nah, Gitu. tapi balik ke sini adalah berarti tadi kan yang pertama adalah belajar kreatif. Ya. Yang kedua adalah ketika sudah tahu kreativitas, bagaimana menyampaikan pesan, pada saat ada yang mau kita kritisi, Kritik sih. mau kita sampaikan, suarakan, kita pelajarin dulu. Ya itu literasinya ditambah ya. Ya, ini bener nggak? Ya, Ya, jangan proses. sampai hanya apa ya? Jangan cepet-cepetan lah, jangan latah cepet-cepetan karena langsung Pak- menghujat, langsung apa. Gue pernah di posisi yang bikin konten tanpa dulu baca semuanya. Bikin konten ternyata ya Allah orangnya baik gitu ya, maksudnya ceritanya beda nih. Akhirnya gue take down gitu. Nah, itu malu kan lu. Ya makanya itu yang terjadi sama gue. Dan banyak juga berapa pas lagi siaran, no lihat. Terus gue bilang, dan itu salah. Terus dia oh iya bener ini salah. Karena itu ya. Korban hoax nih, Betul, gampang. Ya betul. Yang lapor, misalnya kayak yang suka DM. Maaf ya. Suka DM gue kayak, Bang, angkat topik Ya. ini, angkat tema ini. Gue tuh suka cuekin. Ya.
karena gue nggak bisa membuktikan Iya. beritanya ini benar. Terus kalaupun beritanya ada, apakah kejadiannya benar atau tidak kan Iya. kita nggak tahu Gue gitu. tuh pokoknya kalau gue rumusnya adalah misalnya perseteruan 2 orang, gue tuh selalu menolak untuk langsung komen. Karena baru satu pihak biasanya. Ya. Perseteruan 2 pihak ini misalnya kayak ada orang di video ini orang nggak mau bayar nih makan di rumah di restoran. Nah, gue tuh nggak mau tuh langsung komen terus naikin beritanya atau gue repost gitu. Karena ini baru satu sisi nih. Karena lu repost juga tetap viewer lu kecil Iya. kan. Terus ini juga maksudnya Apalagi. tadi kan masih literasi juga ya. Kita juga jangan langsung ngejudge nih pemuda-pemuda Malang tentang penistaan agamanya Panji. Iya. Jangan dulu menjudge. Siapa tahu penilaian dia ternyata benar. Point of view dia. Point of view dia ternyata Point of view dia benar. benar. Dipakai tapi argumennya di yang lain juga, yang penistaan agama juga. Dia maksudnya gimana? Ya bagian argumen dia bilang katanya Ada yang penistaan. sholat itu, Ya. itu sebelum mahasiswa Malang udah ada yang lain juga ngelaporin argumen itu. Betul, maksudnya biarkan saja biar nanti Proses. yang jangan sampai ngejat, Islam ya Pak ribet banget nih, gitu ada teman gue tuh setiap ada berita tentang agama itu Islam nih ribet banget, sorry mas, Parah banget itu bukan orangnya. bukan Islamnya. Kenapa Mungkin lo sorry orang- mas ke gue mas? Karena Framing lu yang ngomong, Framing ya. lu yang ngomong. Tapi bisa orang-orangnya gua? mungkin orang-orangnya kurang memahami, orang-orangnya sensitif gitu Ya. dalam menerima semua kritikan-kritikannya. Islam mah bener mas. Iya. Islam itu rahmatan lil alamin. Enggak, kenapa ke gua mas? Bukan gua Karena yang mas ngomong. tiap hari gitu mas sama Bukan saya. yang gua yang ngomong mas. Asyadu. Awas nanti dilaporin. Sama siapa? Tiba-tiba pengen merekrut orang. Enggak saya. Ya, Tapi kalau ada ngomong poinnya ya, apa-apa. para pemikir ya. Jadi- Satu lagi tadi untuk Apa? bantu pikir Bapak polisi ini biar tidak ada polisi-polisi gandungan. Persyaratan untuk membeli ketat lagi. Ya, tadi Beli itu- seragam. Beli seragam diperketat lagi, atribut semua diperketat lagi. Kalau misalnya terus masyarakat ada yang tiba-tiba mau memperbanyak baju itu, dia pun harus berusaha untuk nanya, KTA-nya mana Pak? Gitu. Bapak bikin baju di saya, di percetakan saya harus tahu dulu KTA Bikin Bapak. baju di percetakan tuh gimana sih? Ya makanya dia punya, Emang baju dicetak? ya dicetak kan ini baju nih. Dijahit anjing. Kok bisa baju dicetak? Karena- Percetakan mah lu bikin poster. Ada yang nge-print sekarang, baju print. Masa polisi logo-logonya di sablon? 2026 Goblok nih. Ya, itu Ya, tiga itu ya. Ya, tadi itu adalah yang pertama adalah yuk kita belajar tentang kreativitas karena ini zamannya sudah beda dengan zaman 98. Iya. Ya. Satu ya, kita tulis ya. Enggak, mas, gini, biar lebih simpel, buat para pemikir yang nonton, kita nggak perlu simpulkan, nonton dari awal lagi lah, kata gua. Ya, kita nanti. Kenapa dikasih bulu, mas? Enggak bulu, persepsi salah. Apa ini? Angin. Patrick lagi main slide. Jadi angin. Jadi itu ya? Ya, jadi bahwa apa gue pengen Bener kata gua nonton dari awal lagi, argumen sendiri. Batas kritikan sebenarnya tidak ada batasnya, tergantung lu membaca literasinya lengkap. Betul, ya. Hah, nggak gitu tadi nggak Itu gitu. 2 poin lu jadiin satu anjing. Enggak, intinya kalau gua adalah gini. Tapi ini penting juga nih. Batas kritik. Jangan selalu menyamakan hari ini Nah, dengan euforia yang sudah terjadi di 98. Karena zamannya udah beda. oh iya. Karena zamannya sudah beda. Ya. Makanya, yuk bagaimana kita mengkritik sekarang, ada digital dan lain-lain. Yang pertama tadi, yuk kita belajar mengolah kata sebenarnya, bukan kreatif lah ya, mengolah kata, Ya. biar tidak sana-sini, itu satu. Yang kedua, sebelum mengkritik, kita pelajarin baik-baik dulu. Ini kejadiannya seperti apa, jangan cepat posting lah. Ya. Kan, rekam, posting, Al-Quran gitu kan. Itu Aldi Taher, Mas. Aldi Taher. Ya. Gue boleh ngasih 2 pesan nggak? Boleh, Gue boleh. bukan merangkum. Karena kan gue melihat lu berdua ngerangkum dari tadi susah, gue juga Ya, kayaknya ya. akan susah. Jadi gue akan memberi pesan aja. Yang satu adalah kita teman-teman kita semua tuh harus terus kritis, harus terus bersuara. Kalau lihat ada yang nggak bener, nggak oke, bersuara. Walaupun follower lu cuma 2, bersuara. Karena ketika masyarakat bersuara, para pejabat, para misalnya polisi segala macam itu mereka jadi berkaca, jadi introspeksi, jadi mengevaluasi diri, biar nggak seenak itu. Gitu. Betul. Yang kedua, satu terus bersuara. Yang kedua adalah jangan pernah bilang kalau kita mengkritik pemerintah itu artinya kita harus sopan karena mereka kan juga masih enggak. Mereka itu adalah pejabat itu adalah orang yang punya power besar. Ya.
Jadi kita sebagai masyarakat bersuara apapun tentang pemerintah itu adalah tugas kita. Dan bersuara sekeras apapun, dan jangan pernah kita bilang misalnya ada yang kritik pemerintah terus lu nggak boleh ke pemerintah kayak gitu, lu harus sopan. Enggak, menurut gue, karena mereka punya kuasa di bolpen mereka itu bisa ngubah jutaan nasib orang. Jadi Betul. kalau kita nganggap mereka adalah kaum yang di bawah kita, kaum yang lebih lemah dari kita, menurut gue itu salah. Dan ini juga kalau Nah, misalnya apalagi nih, ada lagi nih. Panjang bener nih. bukan kalau misalnya mengkritik pemerintah, Nah, orangnya aja yang menjabat, jangan keluarganya. Kecuali keluarganya terlibat di pemerintah. Nah, berarti gue satu juga. ya boleh. Ketika kita mengkritik. Mas lagi ngomong nih Mas, kenapa Mas, saya mau digitarin? iya, ya. Ketika kita mengkritik, benar, bersuaralah, mengkritik karena kita punya hak suara Ya. juga. Tapi pastikan pendapat kita adalah pendapat dari diri kita sendiri, bukan ngikutin orang-orang yang sudah ramai di media Benar. sosial. Karena orang-orang yang bersuara di media sosial, siapapun itu, influencer rezim, influencer yang mungkin mengkritik pemerintah, bisa aja mereka dibayar oleh orang-orang di belakang. Nah, Patrick, orang-orang di belakang. Ini yang terakhir. Udah. Kita diciptakan bukan hanya Kita bibir saja. diciptakan. Bukan hanya bibir saja untuk berucap, tapi ada otak yang mikir bagaimana Otak lu kok di samping dan mengeluarkan kata-kata dengan pintar. Dan kita juga diciptakan hati untuk mengeluarkan kata-kata yang sangat Mas, bagusan tadi closing saya udah dipotong di situ nanti. Set. Dadah, teman-teman, kita ketemu lagi di Bantuin Maker sama Pemerintah lagi pusing sama rakyat, bantu mikir, pemerintah bisanya bikin pusing rakyat. Kok minta bantuannya sama rakyat? Karena kalau mau minta bantuan ke IMF nanti utang lagi.